Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Huza TV yang dirahmati oleh Allah, sangat senang sekali saya bisa kembali menyapa pemirsa Huza TV dalam seri kajian tafsir Al-Quran surah Al-Hujurat. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan menyelesaikan satu lagi sesi tafsir yang terkait dengan ayat kedua dari surah Al-Hujurat itu. Dan seperti biasa kita awali dengan sebuah hadis yang terkait dengan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul ladzi yata'allamul ilma fi sigharihi kan naqshi 'alal hajar, wa mathalul ladzi yata'allamul ilma fi kibarihi kalladzi yaktubu alal ma." Orang yang belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Orang yang belajar setelah besar seperti menulis di atas air. Jadi orang yang belajar di waktu kecil, mathalul ladzi yata'allamul ilma fi sigharihi, itu kan naqshi alal hajar, seperti melukis di atas batu. Sedangkan orang yang yata'allamul ilma fi kibarihi, setelah besar baru belajar, maka dia seakan-akan yaktubu alal ma, menulisnya di atas air. Belajar di waktu kecil lebih sulit tapi lebih awet, lebih menghujam, lebih abadi, tidak mudah hilang. Belajar di waktu besar lebih mudah faham, akan tetapi lebih mudah lupa. Yang di sini pemirsa Huza TV usianya bermacam-macam, dan tentu saja yang sudah tua bisa sangat merasakan betapa ketika sudah tua, dikarenakan memang banyak sekali hal-hal yang sudah kita pahami dalam kehidupan kita, dalam ajaran-ajaran agama kita. Karena itu maka ketika ada pelajaran baru yang kita dapatkan, biasanya lebih mudah paham. Akan tetapi yang terjadi adalah apa yang kita lakukan itu seperti kita menulis di atas air. Menulis di atas air itu kan mudah, tinggal coret, tapi akan tetapi tiba-tiba saja tulisan kita pasti hilang ya kalau di atas air itu. Karena itu maka biasakanlah belajar agama dan belajar terkait dengan apapun yang terkait dengan agama, misalnya Al-Quran, sholat, dan lain-lain. Untuk anak-anak kita ya, biasakan mereka belajar sejak masih kecil. Meskipun mereka belum bisa memanfaatkan dengan optimal ya yang mereka pelajari itu. Misalnya mereka belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tapi kemudian mereka dengan segala macam keterbatasannya, mereka masih belum bisa mentadabburi isi dari ayat Al-Quran ini. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk dilakukan. Karena apa? Betul bahwa waktu kecil mereka akan dengan bersusah payah melakukannya. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ketika besar. Ketika sudah besar mereka akan tahu bahwa ada pahala yang besar bagi orang yang tadarusan Quran di bulan Ramadan misalnya. Maka saat itu anak-anak kita dengan mudah menjalaninya. Untuk kita juga setelah meninggal, anak-anak yang soleh yang mendoakan itu adalah salah satu investasi akhirat. Dan saya sangat menyayangkan sekali ya kalau misalnya mendengar atau melihat, menyaksikan ada orang-orang tertentu yang mengatakan biarkanlah anak kecil itu, anak-anaknya itu dibiarkan begitu saja, tidak mengenal agama, tidak diajari Al-Quran, tidak diajari sholat yang benar, hanya gara-gara misalnya mereka, karena kan mereka belum balik gitu. Nantilah kalau mereka sudah balik, biarkan mereka memilih sendiri, mereka sendiri akan paham bahwa itu penting. Tapi dihubungkan dengan hadis tadi, dan memang ini adalah hal yang sangat natural, yang sangat alamiah yang terjadi secara realnya terkait dengan bagaimana sesuatu itu bisa dipelajari dan yang dipelajari itu tetap menempel di dalam benak seorang manusia. Maka kita akan melihat bahwa orang yang memang dibiarkan, anak-anak yang dibiarkan sejak kecil untuk tidak belajar, tidak mengenal agama, yang terjadi adalah ketika dibutuhkan, ketika sudah besar, mungkin memang mereka bisa belajar, memahami dengan cepat, akan tetapi juga cepat hilang. Dan ini kita yang sudah tua-tua ini makin sangat merasakan hal tersebut. Kita belajar mudah tapi mudah lupa. Nah, itu terkait dengan hadis dari Rasulullah yang mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka
putuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, kemudian al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun salih yad'ulah gitu. Anak yang saleh yang mendoakan. Dan karena itu maka sejak kecil, walaupun anak-anak kita kan masih kecil, ajari mereka berdoa supaya mereka kelak bisa mendoakan kita. Yang kelak suatu saat pasti kita akan masuk ke alam barzah. Nah, mudah-mudahan kita bisa membiasakan anak-anak kita untuk menuntut ilmu, dan tentu saja agar anak-anak kita punya keterbiasaan untuk belajar agama, orang tua juga harus memberikan contoh, karena anak-anak adalah imitator yang sangat ulung. Apapun juga yang mereka lakukan biasanya itu berasal dari apa yang mereka lihat sebagai contoh dari sekelilingnya, dan lingkungan paling terdekat tentu saja adalah orang tuanya. Nah, pemirsa Huza TV yang dirahmati Allah, kali ini kita masih membahas ayat kedua surah Al-Hujurat yang terkait dengan amalan yang terhapus. Bagi pemirsa yang baru bergabung di sesi ini, silakan untuk menyimak kajian-kajian saya di video-video sebelumnya. Dan untuk sesi kita kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan, dan kita bacakan kembali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah ayat 2 dari surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepada Nabi itu dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Supaya apa? Supaya tidak terhapus amalan kalian, sedangkan di saat itu kalian tidak menyadarinya. Nah, kita lanjutkan ya pembahasannya, bahwa dari surat ini kita melihat ada pelajaran yang sangat penting. Pada pelajaran penting lainnya adalah terkait dengan bahwa keterhapusan amalan itu dihubungkan dengan kekufuran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5 dikatakan bahwa terhapusnya amalan merupakan akibat dari kekufuran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalahu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang bersikap kafir menunjukkan kekufuran sesudah beriman, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk pada orang-orang yang merugi. Karena itu bisa diambil kesimpulan ya, berdasarkan kepada setelah kita membandingkan berbagai macam ayat. Kalau di dalam ilmu tafsir itu dikatakan bahwa salah satu cara kita untuk bisa mengambil mendapatkan pemahaman dari ayat Al-Quran adalah dengan melakukan metode maudhu'i, tafsir maudhu ya, atau tafsir tematik, yaitu menghubungkan antara satu ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya yang memiliki tema yang sama. Nah, di surat Al-Maidah ini kan ada firman Allah yang terkait dengan amalan yang terhapus. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalahu. Siapa yang kafir sudah beriman, hapuslah amalannya. Nah, dari sini maka bisa diambil kesimpulan setelah kita membandingkan antara Al-Hujurat ayat 2 dan Al-Maidah ayat 5, bahwa dari sisi akibatnya dosa bertingkah tidak sopan terhadap Rasulullah itu setara dengan dosa kekufuran. Jadi kalau kita berbicara tentang kekufuran, kita kan sering merasa ngeri dengan kekufuran, dan kita sangat tidak nyaman disebut sebagai orang yang kafir. Seandainya gitu ada tuduhan bahwa ini kafir. Tuduhan kafir adalah, atau misalnya stigma kafir adalah stigma yang sangat buruk. Tapi ketahuilah bahwa salah satu akibat yang didapat oleh orang-orang kafir adalah semua amalannya menjadi hilang. Setelah dia iman, kemudian dia menjadi kufur, maka segala perbuatan baik yang dilakukannya di masa dia masih beriman itu menjadi hilang. Dikarenakan apa? Karena dia telah keluar dari ajaran yang benar. Nah, keterhapusan amalan itu ternyata juga terjadi pada orang yang
bertingkah tidak sopan kepada Rasulullah, maka bisa dikatakan bahwa bersikap tidak sopan kepada Rasulullah itu dari sisi akibatnya itu memiliki akibat buruk yang setara dengan dosa kekufuran. Kemudian juga ayat pemahaman yang lain yang bisa kita ambil dari Al-Hujurat ayat 2 ini, bahwa pada ayat ini dikatakan terhapusnya amalan itu terjadi tanpa diketahui, tanpa dirasakan oleh manusia. Memang betul kan ya? Kita kan tidak tahu bahwa kalau misalnya ada amalan-amalan kita yang terhapus. Misalnya kita di sesi sebelumnya kita berbicara tentang hasad. Hasad yang mengakibatkan amalan kita, pahala dari amalan kita menjadi terhapus. Atau ketika kita melakukan ghibah misalnya, amalan kita tertransfer. Apakah kita merasakan? Tidak merasakannya. Ini penting sekali untuk diketahui bahwa situasinya adalah seperti begini, bahwa apa yang terjadi akibat-akibat buruk itu sayangnya itu memang tidak dirasakan oleh manusia, sehingga kadang-kadang manusia merasa nyaman-nyaman saja untuk tetap melakukan perbuatan terburuk tersebut. Akibat dari perbuatan buruk itu tidak ada hubungannya dengan pengetahuan kita tentang bahwa hal itu terjadi atau tidak. Ini kan bisa dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat alami lainnya. Kan misalnya seperti gini ya, ini mungkin ada yang berkata, kan kita tidak tahu ya bahwa kalau kita bersifat tidak sopan terhadap Rasulullah, maka amalan kita menjadi hilang gitu. Atau kan kita tidak tahu, misalnya ada yang belum tahu ilmunya gitu, belum mendengar hadisnya yang mengatakan bahwa kalau menggibah maka itu akibatnya adalah terhapus amalan-amalan kita. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa itu sama sekali tidak bisa menjadi alasan terkait dengan akibat yang akan kita dapatkan. Akibat yang secara spesifik hukumannya seperti begitu itu kan memang sebenarnya di dalam Al-Quran hanya atau hadis dikatakan bahwa itu penjelasan dari Allah, penjelasan dari Rasulullah bahwa jenis akibatnya, jenis dosa gitu ya, jenis akibat yang akan didapat dengan ketika kita berbuat dosa adalah seperti itu. Akan tetapi pada dasarnya kita sendiri tahu bahwa yang namanya hasud itu sesuatu yang buruk, bahwa bersikap tidak sopan itu adalah sesuatu yang buruk, bersikap tidak sopan kepada Rasulullah ya, bahwa hasud itu adalah bersikap yang buruk. Apapun juga, misalnya kita tidak tahu tentang hal tersebut, tetap saja itu tidak menghalangi akan munculnya akibat. Bisa kita analogikan dengan hal-hal yang bersifat alami yang lainnya. Misalnya jika kita meminum khamr tanpa kita tahu bahwa yang kita minum itu adalah khamr, apakah kita mabuk? Ya iya, tetap saja akan mabuk. Kita juga pasti akan terkena kesetrum saat kita memegang kabel beraliran listrik, meskipun ketika kita menyentuhnya kita tidak tahu bahwa kabel tersebut ternyata beraliran listrik. Nah, ini hal yang sangat penting, bahwa ketidaktahuan kita tidak menjadi alasan untuk tidak terjadinya akibat buruk yang menimpa atas perbuatan baik kita. Maka untuk menghindari hal tersebut, teruslah menambah ilmu-ilmu kita. Jangan sampai kemudian kita terhenti dengan ilmu yang sudah kita miliki terkait dengan agama. Masalah agama itu masih sangat luas. Makin banyak yang kita ketahui, tentu saja akan menjadi makin baik terhadap bagi kita. Ma'rifat kita naikkan, supaya jangan sampai seperti tadi itu tiba-tiba saja kita amalan-amalan kita pahalanya hilang. Kemudian pesan penting yang lainnya yang bisa kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 2 ini. Dari ayat ini kita tahu bahwa Rasulullah bukanlah manusia biasa, dan posisi kenabian bukanlah posisi yang sembarangan. Ini bisa terlihat dari akibat yang akan diterima oleh orang yang beriman, yaitu terhapusnya amal kebajikan. Padahal kesalahannya dalam tanda kutip hanyalah bersikap tidak hormat kepada Nabi.
ancaman mengerikan atas perilaku ketidaksopanan terhadap seseorang menunjukkan bahwa di mata Allah orang tersebut memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Sedemikian tingginya tingkat kemuliaan Rasulullah sampai-sampai hanya bersikap tidak sopan kepadanya berakibat kepada terhapusnya pahala dan amalan. Kemudian juga ada pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 2 ini, maaf ya. Pelajaran yang lainnya adalah bahwa dari sisi lain objek perintah yaitu orang yang beriman bukanlah posisi yang biasa. Jadi ketika dikatakan bahwa yang terhapus amalan itu adalah amalan yang terhapus itu adalah amalan yang dilakukan oleh seorang yang beriman ketika orang beriman itu bersikap tidak sopan kepada Rasulullah. Nah, dari sisi ini menunjukkan bahwa yang diseru, yang menjadi objek seruan, yang katakanlah yang diancam oleh Allah di ayat ini adalah orang yang beriman. Dari sejarah kita tahu bahwa Rasulullah sangat sering diperlakukan secara tidak hormat atau malah dihina dan disiksa oleh banyak orang ya, sejak di masa-masa di waktu masih beliau di Mekah gitu. Beliau sangat banyak sekali mendapatkan perilaku-perilaku yang buruk. Bahkan ketika di Madinah pun ada perilaku-perilaku buruk yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, perilaku buruk itu tidak pernah diancam oleh Allah dengan akibat yang sangat mengerikan seperti ini. Tapi ketika yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman, langsung turun ancaman ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beban, tugas, dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah itu justru semakin besar dan banyak. Semakin banyak seiring dengan meningkatnya ilmu dan keimanan orang tersebut. Sebuah kekeliruan kalau ada yang punya prinsip bahwa ketika seseorang sudah pada posisi keagamaan tertentu, menjadi kiai, menjadi ustadz, ya, menjadi cendekiawan muslim, ketika sudah sampai pada posisi itu maka perbuatannya pasti baik, kata-katanya pasti benar, dan ia pasti masuk surga. Siapapun dia, ya, apapun juga yang dikerjakannya. Tidak seperti itu. Yang benar adalah bahwa siapapun dia, selama tidak ada jaminan dari Allah bahwa ia adalah orang yang maksum, yang terjaga dari dosa, ya seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah memang posisinya sudah dijamin oleh Allah bahwa beliau tidak mungkin berbuat salah. Akan tetapi orang-orang yang di bawahnya, apalagi orang-orang yang awam seperti kita, itu tidak ada jaminan kan dari Allah bahwa apapun yang kita lakukan menjadi benar. Tidak. Posisi bahwa ada orang yang memiliki label ustadz, memiliki label sebagai seorang cendekiawan muslim, sebagai kiai dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Nah, selama tidak ada jaminan seperti itu, maka ia masih mungkin melakukan kesalahan. Posisi keagamaan justru adalah taklif. Posisi keagamaan adalah tanggung jawab. Posisi keagamaan, posisi keagamaan itu memang harus dihormati, ya, ada kehormatan tertentu. Akan tetapi taklifnya, dimensi taklifnya, sisi taklif dan tanggung jawabnya jauh lebih besar dibandingkan dengan keterhormatan seseorang yang memiliki ilmu agama. Ya, bukan kehormatan yang jelas yang lebih besar yang dengannya orang tersebut bebas berbuat apapun hingga perbuatan apapun yang muncul darinya harus dipandang sebagai kebenaran. Justru sekali lagi, jika seseorang ketika dia sudah sampai di titik itu, di titik yang terhormat tersebut, kemudian berbuat salah, maka dosanya justru akan makin besar. Nah, pemirsa Huza TV yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini pembahasan kita, dan sesi kita kali ini adalah sesi terakhir dari tafsir ayat kedua surah Al-Hujurat. Sesi berikutnya kita akan membahas tafsir ayat ketiga yang akan membahas etika kepada Rasulullah dan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ujian bagi umat manusia. Sekian, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.